Jadi, siapa pembunuhnya? Apakah Anda suka membaca atau menonton serial detektif atau misteri pembunuhan? Apakah Anda merasa memiliki kecerdasan yang sama dengan seorang detektif dalam memecahkan misteri? Berbakatkah Anda menjadi seorang detektif? Bagaimana kalau kita tes kemampuan detektif Anda dalam memecahkan beberapa misteri yang akan saya berikan kepada Anda? Jika Anda bersedia, maka bersikaplah rileks, pertajam kemampuan berpikir dan analisa Anda dengan cepat, dan jujurlah. Dalam setiap misteri yang saya berikan, tulislah jawaban Anda terlebih dahulu di kolom komentar dengan cara post video saya di setiap akhir misteri dan ketik jawaban Anda di kolom komentar sebelum saya memberikan Anda jawaban atas misterinya. Ingat, jangan curang, bersikaplah sportif dan tidak perlu malu jika Anda salah. Sudah siap? Oke, kunci diri Anda di kamar Anda, tarik nafas, dan mari kita mulai. Misteri pertama. Mayat seorang wanita ditemukan di bawah bagian luar sebuah gedung. Kondisinya membuat ia terlihat seperti melakukan bunuh diri dengan cara lompat dari salah satu lantai gedung tersebut. Detektif pun datang ke lokasi kejadian atau TKP. Ia kemudian pergi ke lantai satu gedung, membuka jendela dari dalam dan melempar koin ke lantai. Kemudian ia pergi ke lantai 2 gedung dan melakukan hal yang sama. Ia terus melakukan hal yang sama, bahkan sampai ke lantai teratas. Setelah selesai, ia kemudian mengumumkan bahwa mayat wanita tersebut dibunuh dan bukan bunuh diri. Pertanyaannya, bagaimana ia tahu kalau sang wanita dibunuh dan bukan bunuh diri? Pause video saya dan ketik jawaban Anda di kolom komentar sebelum melanjutkan ke misteri kedua. Misteri kedua. Bu Ratna melaporkan kasus kehilangan kalung berliannya kepada pihak kepolisian. Ketika pihak kepolisian datang, mereka melihat ada pecahan kaca di luar jendela. Dan begitu masuk, mereka melihat ada jejak kaki kotor dan bahwa kotak perhiasan Bu Ratna telah dibobol. Hanya 2 hal tersebut yang mereka temukan di dalam dan tidak ada tanda pembobolan pintu selain bahwa jendela telah pecah seolah maling masuk dari sana. Keesokan harinya, Bu Ratna ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap membuat laporan palsu. Pertanyaannya, bagaimana polisi tahu jika Bu Ratna membuat laporan kehilangan palsu? Pause video saya dan ketik jawaban Anda di kolom komentar sebelum melanjutkan ke misteri ketiga. Misteri ketiga, sebuah kapal Jepang tengah berlayar. Di tengah pelayaran, sang kapten kapal mandi di kamarnya dan meletakkan cincin berliannya di meja kamar. Ketika selesai mandi, ia melihat cincinnya sudah raib dan pintu kamarnya dalam kondisi terbuka. Lorong kamar sang kapten hanya bisa diakses oleh 3 kru kapal yang kamarnya juga berdekatan dengan sang kapten. Ketika diinterogasi, kru pertama mengatakan bahwa ia sedang memasak saat kejadian. Kru kedua mengatakan bahwa ia sedang memeriksa mesin kapal ketika kejadian. Kru ketiga mengatakan bahwa ia sedang membenarkan posisi bendera di kapal yang letaknya terbalik. Kapten kapal pun langsung tahu siapa pelakunya dari testimoni ketiganya. Pertanyaannya, siapa pelakunya? Pause video saya dan ketik jawaban Anda di kolom komentar sebelum melanjutkan ke misteri keempat. Misteri keempat. Di hari pertama sekolah, seorang guru sejarah ditemukan tewas terbunuh. Ada 4 tersangka yang saat itu dicurigai oleh pihak kepolisian karena memiliki motif membunuh. Tersangka pertama petugas taman. Ia mengatakan bahwa saat kejadian ia tengah membersihkan taman bermain sekolah. Tersangka kedua, guru matematika, mengatakan bahwa saat kejadian ia sedang mengawasi ujian tengah semester. Tersangka ketiga, pelatih basket, mengatakan ia sedang melatih fisik para pemain basket saat kejadian. Sementara tersangka keempat, kepala sekolah, mengatakan bahwa ia sedang berada dalam ruangannya saat kejadian. Polisi langsung tahu siapa pembunuhnya. Bagaimana dengan Anda? Pause video saya dan ketik jawaban Anda di kolom komentar sebelum kita melanjutkan ke jawaban keempat misteri. Kini kita masuk ke jawaban dari 4 misteri. Ingat,
bersikaplah sportif dan jangan hapus jawaban yang sudah Anda ketik di kolom komentar. Jawaban atas misteri pertama. Mengapa sang detektif langsung tahu bahwa sang wanita yang jatuh di bawah gedung dibunuh dan bukan bunuh diri? Jawabannya adalah karena setiap jendela di setiap lantai dalam kondisi tertutup. Jika sang wanita memang bunuh diri, maka ia tidak akan mungkin mampu menutup jendela lagi setelah ia loncat ke bawah. Karena itu, ia sudah pasti dibunuh dan pembunuhnya menutup jendela setelah sang wanita jatuh. Jawaban atas misteri kedua. Bagaimana polisi bisa menangkap Bu Ratna? Karena polisi melihat pecahan kaca jendela berada di luar dan bukan di dalam ruangan. Hal tersebut menandakan bahwa kaca sengaja dipecahkan dari dalam ruangan untuk memberi kesan ada maling masuk dari luar. Jika memang ada maling yang memecahkan kaca untuk masuk, maka pecahan kaca akan berada di dalam ruangan. Jawaban atas misteri ketiga, siapa yang mencuri cincin berlian sang kapten kapal? Jawabannya adalah kru ketiga yang mengatakan bahwa ia membenarkan bendera di kapal yang terbalik. Bagaimana mungkin sebuah bendera Jepang bisa dinyatakan terbalik jika hanya terdiri dari latar belakang putih dan bundaran merah? Jawaban atas misteri keempat, siapa yang membunuh guru sejarah di sekolah? Jawabannya adalah guru matematika. Saat itu adalah tahun ajaran baru dan tidak mungkin ada ujian pertengahan semester yang sedang digelar. Setelah mengetahui jawabannya, apakah Anda masih tidak puas dengan jawaban Anda dan merasa perlu kembali mengasah kemampuan Anda? Jangan khawatir, ikuti tes kemampuan detektif bagian kedua di channel ini dengan kasus-kasus misteri lainnya yang mungkin kali ini lebih mudah untuk dipecahkan. Have fun trying!